Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Mie Ayam. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Warjan duduk termenung di kursi kayu tua di depan warung mie ayamnya yang sepi. Warung sederhana itu berdiri di pinggir jalan desa, berhadapan langsung dengan sawah luas yang mulai menguning. Dari pagi hingga siang, hanya beberapa pelanggan yang datang. Itu pun hanya membeli 1-2 porsi. Warjan menghela nafas panjang lalu menoleh ke arah istrinya, Bu Warni, yang sedang membersihkan meja dengan wajah lesu. Kita harus gimana lagi, Bu? Dagangan kita gini-gini aja. Aku udah coba segala cara, tapi tetap saja sepi. Aku pengen Firman bisa sekolah bagus, bisa beli mainan yang dia mau. Tapi kalau begini terus, kita mau makan apa besok? Keluh Warjan sambil menyandarkan punggungnya ke dinding. Bu Warni tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan mata lelah. Sabar, Pak. Mungkin rezeki kita memang segini. Yang penting, kita masih bisa makan tiap hari, katanya dengan suara lembut. Warjan mendengus pelan. Sabar. Sampai kapan kita begini terus? Aku pengen warung ini rame. Aku pengen hidup kita lebih baik. Bu Warni kembali mengelap meja, kali ini lebih kuat, seolah ingin melampiaskan kekesalannya. Ya aku juga pengen, Pak. Tapi mau gimana lagi? Kita udah coba semuanya. Kita kasih porsi lebih banyak. Kita turunin harga. Tetap aja orang lebih milih di warung sebelah. Warjan mengusap wajahnya dengan kasar. Ia paham betul apa yang dikatakan istrinya itu. Warung mie ayam mereka sudah berjalan hampir 3 tahun. Tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Awalnya ia optimis bahwa usaha ini akan berkembang. Namun seiring waktu berlalu, kenyataan berkata lain. Pembeli datang hanya sesekali, sementara warung-warung lain di desa itu selalu penuh. Ia sudah mencoba berbagai strategi, tapi tak ada yang benar-benar berhasil. Sore mulai menjelang ketika suara motor terdengar berhenti di depan warung mereka. Warjan dan Bu Warni menoleh hampir bersamaan. Seorang pria turun dari motor matic hitamnya, membuka helm, lalu tersenyum lebar. Yan, lama gak ketemu? Seru pria itu sambil melangkah mendekati warung. Warjan mengernyit, mencoba mengingat-ingat wajah pria tersebut. Butuh beberapa detik sebelum ia akhirnya sadar. Samino? Warjan bangkit dari kursinya, matanya membulat karena terkejut. Samino, teman lama Warjan semasa muda, kini berdiri di hadapannya dengan pakaian yang terlihat mahal. Kemejanya rapi, celananya bersih tanpa noda, jam tangan mengkilap melingkar di pergelangan tangannya. Warjan hampir tak percaya melihat perubahan temannya itu. Ya ampun, noh, kamu sekarang sukses ya? Warjan menepuk bahu Samino, tak bisa menyembunyikan rasa iri yang muncul di hatinya. Samino tertawa kecil. Ya begitulah, Jan. Dulu kita sama-sama susah. Tapi sekarang aku udah bisa hidup lebih baik. Aku denger kamu buka warung mie ayam. Makanya aku mampir. Aku juga lapar nih. Boleh cobain mie ayam kamu gak? Katanya sambil menarik kursi. Ya jelas boleh. Kamu mau berapa porsi? Warjan berusaha tersenyum ramah, meski ada sedikit perasaan rendah diri yang mengganjal. 1 porsi aja, Jan. Yang enak ya. Bu Warni segera masuk ke dapur untuk menyiapkan pesanan. Sementara Warjan dan Samino duduk berhadapan di meja kayu panjang. Jadi sekarang kerja di mana, Nok? Kok bisa sukses gini? Tanya Warjan penuh penasaran. Samino tersenyum samar. Panjang ceritanya. Tapi intinya aku nemu jalan yang bisa bikin hidupku berubah drastis. Gak semua orang bisa dapat kesempatan kayak gini. Warjan mengernyit semakin tertarik.
Jalan apa maksudnya? Samino hanya tertawa kecil, mengangkat bahu. Nanti aja kita ngobrolin yang itu, aku makan dulu ya. Tak lama kemudian Bu Warni datang membawa semangkuk mie ayam, lengkap dengan taburan ayam suwir dan kuah hangat yang mengepul. Samino mengambil sumpit, meniup kuahnya sedikit, lalu mencicipi suapan pertama. Ia mengunyah pelan-pelan, ekspresi wajahnya sulit ditebak. Gimana Nok? Enak gak? Tanya Warjan penuh harap. Samino menelan makanannya, lalu mengangguk. Lumayan Jan, tapi aku ngerti kenapa warung kamu sepi. Warjan langsung menegakkan punggungnya. Kenapa? Aku udah coba segala cara buat menarik pembeli. Samino tersenyum tipis. Ada satu hal yang kamu belum coba. Warjan menatap Samino dengan penuh kebingungan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik awal dari sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya untuk selamanya. Warjan menatap Samino dengan penuh tanda tanya, penasaran dan sedikit gugup. Ia melirik ke arah Bu Warni yang masih sibuk mencuci peralatan di belakang warung. Samino seperti menyadari situasi itu. Ia mendekatkan tubuhnya ke arah Warjan, lalu memberi isyarat dengan dagunya agar mereka berbicara di tempat yang lebih sepi. Ayo, kita ngobrol di tempat yang lebih tenang, bisik Samino. Warjan mengangguk, lalu berdiri dari kursinya. Dengan langkah hati-hati ia mengikuti Samino ke sisi warung, di dekat pohon pisang yang tumbuh rimbun. Di sana hanya suara serangga malam yang terdengar, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Samino mengeluarkan rokok dari sakunya, menyalakan dengan gerakan santai, lalu mengembuskan asap ke udara. Dan, kamu tahu gak? Aku dulu juga kayak kamu. Hidup susah, warung gak laku, utang menumpuk, dan tiap hari ribut sama istri gara-gara duit. Warjan hanya diam, menunggu kelanjutan cerita Samino. Tapi sekarang lihat aku, lanjut Samino sambil menunjuk dirinya sendiri. Aku punya usaha besar, rumah mewah, mobil, dan gak pernah lagi mikirin soal uang. Warjan menghela nafas. Jadi, gimana caranya Nok? Kamu dapat rezeki dari mana? Samino menatap Warjan lama, lalu tersenyum samar. Ada satu cara Jan, cara yang gak semua orang berani ambil. Tapi kalau kamu mau, aku bisa bantu. Jantung Warjan berdetak lebih cepat. Ia tahu betul bahwa sesuatu yang terlalu baik untuk jadi kenyataan pasti menyimpan rahasia kelam. Cara apa? Tanyanya pelan. Samino membuang puntung rokoknya, lalu menunduk mendekati Warjan. Suaranya semakin pelan. Pesugihan. Warjan langsung merasa dingin. Ia menegakkan tubuhnya, merasa sedikit was-was. Pesugihan? Maksudmu yang pakai tumbal manusia? Samino menggeleng. Enggak Jan, ini beda. Enggak ada tumbal nyawa. Aku juga enggak mau main-main sama yang kayak gitu. Warjan menatap temannya dengan ragu. Terus, kalau bukan tumbal nyawa, apa yang dikorbankan? Samino terdiam sebentar, lalu menarik nafas dalam-dalam. Setiap malam Jumat Kliwon, istrimu harus melayani sosok pocong itu di kamar khusus yang dipakai buat ritual. Warjan merasa bulu kuduknya berdiri, mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Melayani? Maksudmu? Samino mengangguk perlahan. Iya Jan, istrimu harus tidur dengan dia. Warjan merasa mual, otot-otot tubuhnya menegang. Kepalanya berdenyut hebat. Ia menelan ludah dengan susah payah. Nok, ini gila. Mana mungkin aku ngizinin Warni buat... Samino menepuk bahu Warjan dengan tenang. Dengerin dulu Jan. Ini bukan kayak yang kamu bayangin. Ini bukan sembarang pocong. Dia gak akan nyakiti istrimu. Gak akan buat dia mati. Cuma semalam di setiap Jumat Kliwon. Sebagai gantinya, warung kamu bakal penuh terus. Duit ngalir.
dan hidup kamu berubah drastis. Warjan merasa dadanya sesak, otaknya berputar, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Dan istrimu, ya beneran mau? Samino tertawa kecil. Awalnya dia juga nolak Jan, nangis, marah, bahkan hampir ninggalin aku. Tapi lihat sekarang, dia hidup nyaman, gak perlu capek-capek jualan. Anak-anak bisa sekolah di tempat bagus. Dia akhirnya nerima Jan, karena semua ini buat keluarga. Warjan terdiam lama. Dalam hatinya, ia ingin menolak mentah-mentah tawaran gila ini. Tapi bayangan warung yang selalu sepi, keluhan istrinya tentang uang belanja, dan keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk Firman membuat pikirannya mulai goyah. Samino menepuk bahu Warjan sekali lagi. Aku kasih kamu waktu buat mikir Jan. Tapi kalau kamu mau, besok malam aku bakal bawa kamu ke orang yang bisa bantu. Warjan menunduk, pikirannya kacau. Ia tahu ini salah, tapi di sisi lain ia juga tahu bahwa selama ini hidupnya terasa seperti jalan buntu. Tanpa sadar, dalam hati kecilnya ada suara yang berkata, bagaimana kalau ini satu-satunya jalan? Warjan tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berputar, mengulang-ulang percakapan dengan Samino. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan keinginan untuk mengubah dirinya. Ia memikirkan Firman, anak semata wayangnya yang sering merengek ingin mainan baru, tapi tak bisa ia belikan. Ia juga membayangkan Bu Warni yang selalu tampak lelah setelah seharian membantu di warung. Sering mengeluh tentang betapa sedikitnya pelanggan yang datang. Di dalam hatinya ia tahu bahwa apa yang akan dilakukan bukanlah sesuatu yang benar. Tapi bukankah selama ini hidupnya juga tak adil? Ia bekerja keras, berusaha jujur, tapi tetap saja hidupnya berkutat dalam kesulitan. Sementara itu, Samino, teman lamanya yang dulu juga mengalami nasib serupa, ini hidup dalam kemewahan setelah mengikuti pesugihan ini. Akhirnya menjelang subuh, Warjan mengambil keputusan. Ia harus melakukan demi keluarganya. Keesokan harinya, saat Bu Warni sedang sibuk menyiapkan dagangan, Warjan berjalan ke belakang warung dan mengeluarkan ponselnya. Tangannya sempat ragu sebelum akhirnya ia menekan nomor Samino. Halo Jan. Suara Samino terdengar santai di seberang telepon. No. Warjan menarik nafas dalam-dalam. Aku mau. Ada jeda beberapa detik sebelum Samino menjawab. Kamu yakin? Warjan menutup matanya erat-erat. Iya, aku sudah mantap. Samino tertawa pelan. Bagus, aku sudah menduga kamu bakal sampai ke titik ini. Malam ini kita ketemu. Lanjut Samino. Aku bakal bawa kamu ke orang yang bisa ngebantu. Jangan bilang siapa-siapa, terutama istrimu. Warjan menelan ludahnya, merasa tenggorokannya kering. Baik, aku akan cari alasan, biar bisa keluar nanti malam. Bagus. Samino mengakhiri telepon, meninggalkan Warjan dalam perasaan yang sulit dijelaskan, antara takut, cemas, dan juga anehnya, harapan. Saat kembali ke warung, Bu Warni menatapnya dengan dahi berkerut. Kamu telepon siapa, Pak? Tanyanya curiga. Cuma teman lama, Bu. Jawab Warjan cepat. Dia ngajak ketemu nanti malam. Katanya ada peluang bagus buat usaha. Bu Warni mengangguk pelan. Jangan pulang terlalu malam ya. Kamu kan tahu, Firman suka rewel kalau nggak lihat kamu sebelum tidur. Warjan hanya tersenyum kecil. Ia tahu, jika semua berjalan sesuai rencana, hidup mereka akan berubah. Singkat cerita, Warjan menelan ludah berkali-kali saat mobil yang dikendari Samino melintasi jalan yang hanya bisa dilewati satu mobil yang sangat gelap dan berbatu. Pohon-pohon besar menjulang di sisi kanan dan kiri, menambah suasana mencekam. Udara di sini terasa lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Sepanjang perjalanan, mereka hampir tak berbicara. Samino hanya sesekali melirik Warjan, seolah memastikan temannya tidak berubah pikiran. Tapi,
Warjan tetap diam, meskipun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil berhenti di depan rumah tua yang berdiri di tengah hutan. Rumah itu terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk, dengan atap rumbia yang tampak usang. Cahaya redup dari lampu minyak yang tergantung di teras membuat bayangan rumah itu tampak lebih menyeramkan. Warjan langsung mencium bau dupa yang sangat menyengat, membuat perutnya sedikit mual. Ia melirik ke arah Samino, berharap temannya itu memberi sedikit penjelasan sebelum mereka masuk. "Ini tempatnya," kata Samino singkat. Warjan menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia melangkah perlahan mengikuti Samino, yang sudah lebih dulu berjalan menuju rumah itu. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan hutan. Saat mereka tiba di depan pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri, mengeluarkan suara derit panjang yang menusuk telinga. Warjan merinding. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput. Mata lelaki itu cekung, hampir seperti tenggelam ke dalam rongganya. Rambutnya putih acak-acakan, dan ia mengenakan jubah hitam panjang yang tampak lusuh. "Masuk." Suara lelaki itu serak dan dalam. Samino menepuk bahu Warjan pelan, memberi syarat agar ia mengikuti. Dengan ragu, Warjan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu. Begitu masuk, bau dupa semakin menusuk hidung. Ruangan di dalam remang-remang, hanya diterangi beberapa lilin yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kecil dengan berbagai benda aneh di atasnya. Sesajen berupa bunga, kemenyan, dan beberapa botol kaca berisi cairan berwarna pekat. Lelaki tua itu duduk di kursinya dengan perlahan, lalu menatap Warjan dengan tajam. "Apa yang kau cari di sini?" tanyanya. Suaranya datar, tapi mengandung wibawa yang menekan. Warjan merasa tenggorokannya kering. Ia melirik Samino, berharap temannya itu berbicara dulu. Samino mengangguk ke arah dukun itu. "Dia ingin seperti aku, Mbah." Lelaki tua itu menyeringai tipis. "Jadi, kau ingin warungmu laris?" Warjan mengangguk pelan. Dukun itu mengamati Warjan beberapa detik sebelum akhirnya menghela nafas. "Kau tahu syaratnya?" Warjan menegang. Ia tahu sedikit dari yang dikatakan Samino, tapi mendengar langsung dari dukun ini membuatnya lebih gugup. Samino menepuk baunya lagi, kali ini lebih keras. "Dengarkan baik-baik, Jan. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Gak ada tumbal nyawa, gak ada korban jiwa." Warjan menatap Samino, lalu kembali menoleh ke arah dukun. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu tersenyum samar, lalu bersandar ke kursinya. "Aku akan memanggil sosok yang akan membantumu. Tapi sebagai gantinya." Dukun itu berhenti sejenak, menatap Warjan dengan tajam. "Setiap malam Jumat Kliwon, istrimu harus melayaninya di kamar khusus yang akan kau sediakan di rumahmu." Darah Warjan seperti berhenti mengalir. Meski ia sudah mendengar ini dari Samino sebelumnya, tetap saja hatinya mencelos mendengarnya langsung. Dukun itu menyipitkan matanya. "Kalau kau ragu, pergi sekarang juga. Tapi kalau kau benar-benar ingin mengubah hidupmu, maka bersiaplah untuk menjalani syaratnya." Warjan mengepalkan tangannya, pikirannya berkecamuk. Ini adalah keputusan terbesar dalam hidupnya. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk menanggung akibatnya? Warjan menarik nafasnya dalam-dalam. Ia tahu keputusan ini bukan sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Tapi pikirannya terus kembali kepada Firman dan masa depan keluarganya. Jika semua ini berhasil, mereka tidak perlu lagi hidup dalam kesusahan. "Aku setuju," kata Warjan akhirnya. Suaranya terdengar berat. Dukun itu menyeringai tipis.
seolah sudah tahu bahwa Warjan tidak akan bisa menolak tawaran ini. Bagus, tapi ada satu hal lagi yang harus kau lakukan sebelum aku memulai ritualnya. Warjan menelan ludah. Apa itu, Mbah? Dukun itu menyandarkan tubuhnya ke kursi reotnya. Mahar. Mahar? Warjan mengernyit. Kau harus membayar 10 juta rupiah untuk membuka jalur ini. Darah Warjan langsung berdesir. Ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, ia harus berhemat sedemikian rupa. Samino yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Aku sudah bilang sebelumnya, Jan. Ini bukan sekedar ritual sembarangan. Kau harus serius. Kalau tidak, jangan harap bisa mendapatkan keuntungan seperti aku. Warjan merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi, aku tidak punya uang sebanyak itu. Dukun itu mendengus kecil. Kalau kau tidak bisa membayar, tidak ada perjanjian, tidak ada ritual, dan artinya, kau bisa pergi sekarang juga. Warjan memejamkan mata, pikirannya berputar dengan cepat. Ia harus mendapatkan uang itu. Tiba-tiba, Samino menepuk baunya. Kalau memang ini masalahnya, aku bisa meminjamkan uang untukmu. Warjan langsung menoleh, matanya membulat. Serius, Nok? Samino mengangguk dengan santai. Tapi ini pinjaman, bukan pemberian. Setelah kau sukses nanti, kau harus mengembalikannya. Tanpa pikir panjang, Warjan langsung menjabat tangan Samino dengan erat. Aku janji, Nok. Begitu aku kaya, aku akan bayar semuanya. Samino tertawa kecil. Bagus, aku percaya padamu, Jan. Dukun itu menatap mereka berdua dengan tatapan penuh arti. Kalau begitu, persiapkan dirimu. Malam ini, kita akan mulai ritual. Warjan menggenggam tangannya erat. Ini adalah titik tanpa jalan kembali. Apapun yang telah terjadi nanti, ia harus siap menanggung konsekuensinya. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang Warjan duduk diam di kursi penumpang dengan wajah pucat. Ritual yang baru saja ia jalani masih membekas di kepalanya. Bau dupa, suara mantra yang bergema di dalam ruangan remang-remang, serta bayangan sosok mengerikan yang muncul dalam kegelapan, terus menghantui pikirannya. Samino yang mengemudikan mobil tampak lebih tenang. Ia sesekali melirik Warjan dan tersenyum tipis. Kau sudah melewati bagian tersulit, Jan. Sekarang tinggal menunggu hasilnya. Warjan hanya mengangguk. Keringat dingin masih mengalir di pelipisnya. Malam itu begitu gelap. Jalanan di kaki gunung yang mereka lalui sepi dan dikelilingi pepohonan tinggi yang menjulang ke langit. Kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandang semakin terbatas. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari atap mobil. Tok, tok, tok. Warjan menoleh cepat ke arah Samino. Kau dengar itu? Suaranya bergetar. Samino mengerutkan kening. Diam, jangan panik. Namun suara ketukan itu semakin keras. Warjan mulai panik. Ia menoleh ke belakang, tapi tak melihat apapun selain kegelapan pekat di luar jendela. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas mobil ke kap depan. Dengan suara berdebum keras. Sosok itu berbentuk manusia, tapi wajahnya mengerikan, pucat, dengan mata hitam kosong. Kain kafan kotor yang membungkus tubuhnya berlumuran darah. Itu adalah pocong. Warjan berteriak. Samino mengumpat dan membanting setir, membuat mobil hampir tergelincir ke bahu jalan. Sosok itu tetap diam di atas kap, menatap mereka tanpa ekspresi. Lalu dengan gerakan aneh, pocong itu melompat ke udara dan menghilang ke dalam kegelapan. Nafas Warjan tersengal. No, apa-apaan itu? Apakah ini bagian dari ritual? Samino menghela nafas berat. Mungkin ini peringatan. Warjan menelan ludah. Tangannya gemetar. Baru saja ritual dimulai dan mereka sudah mendapatkan gangguan. Ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Keesokan paginya Warjan bangun lebih awal dari biasanya. Meskipun semalaman ia nyaris tak bisa tidur karena terus teringat gangguan di perjalanan pulang. Semangatnya pagi ini begitu tinggi. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Seolah ada energi baru yang mendorongnya untuk segera memulai hari. Ia segera bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Bu Warni yang masih terlelap. Dengan langkah ringan ia keluar kamar dan langsung menuju dapur untuk menyiapkan bahan-bahan jualannya. Saat membuka warungnya, Warjan merasa ada hawa aneh di sekitar. Entah kenapa, udara pagi ini terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah mulai muncul di ufuk timur. Namun ia mengabaikan perasaan itu. Yang terpenting sekarang adalah memasak dan menyiapkan warungnya sebaik mungkin. Ia mulai memasak kuah, merebus mie, dan menata bahan-bahan tambahan seperti ayam suwir, pangsit, dan daun bawang. Tangannya bekerja lebih cepat dari biasanya, seolah ada kekuatan yang membantunya menyelesaikan semuanya dengan mudah. Tak lama kemudian, Bu Warni bangun dan melihat suaminya yang tampak sangat bersemangat. Ia mengernyitkan dahi, sedikit heran. "Kok semangat banget, Pak? Biasanya kalau pagi masih ngeluh capek," kata Bu Warni sambil menyiapkan meja dan kursi untuk pelanggan. Warjan tersenyum lebar. "Ya harus semangat, Bu. Siapa tahu hari ini warung kita lebih ramai dari biasanya." Bu Warni hanya mengangguk meski dalam hati ia merasa ada yang aneh dengan sikap suaminya. Namun ia memilih tidak banyak bertanya. Setelah semuanya siap, Warjan berdiri di depan warung, mengamati jalanan yang masih sepi. Ia menarik nafas dalam-dalam. Hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia hanya perlu menunggu dan melihat apakah pesugihan yang ia lakukan benar-benar akan membawa keberuntungan bagi warung mie ayamnya. Pagi itu Warjan dan Bu Warni duduk di dalam warung, menunggu pelanggan seperti biasa. Biasanya butuh waktu cukup lama hingga ada pembeli yang datang. Namun hari ini terasa berbeda. Baru beberapa menit berlalu, tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke warung mereka. "Mie ayam 1, Pak. Pakai pangsit dan bakso juga," katanya dengan suara lantang. Warjan sedikit terkejut. Biasanya butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan pelanggan pertama. Namun ia segera tersenyum dan mengangguk. "Siap, Mas. Silakan duduk." Belum sempat Warjan mulai meracik pesanan, 2 orang lainnya datang. "Saya juga 1, Pak. Tambahin ceker ya," kata seorang ibu sambil menarik kursi. "Saya 2 porsi, bungkus 1, saut seorang pria lainnya. Warjan dan Bu Warni saling pandang. Mereka tidak menyangka pelanggan akan datang beruntun seperti ini. Tak sampai 5 menit semakin banyak orang yang berdatangan. Beberapa pelanggan bahkan rela berdiri menunggu meja kosong. Beberapa lainnya memesan untuk dibawa pulang. Warjan hampir tak bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi. Bu Warni yang awalnya senang mulai merasa bingung. "Pak, kok tiba-tiba ramai begini ya? Biasanya kan sepi," katanya dengan suara pelan. Warjan menelan ludah. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi, tapi ia pura-pura tak tahu. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin ini rezeki kita, Bu." Tangannya cekatan meracik mie ayam, menuangkan kuah panas, dan menambahkan topping ayam suwir serta pangsit ke dalam mangkuk. Ia bekerja lebih cepat dari biasanya, tapi anehnya ia sama sekali tidak merasa lelah. Pelanggan terus berdatangan. Semakin siang, warung yang biasanya sepi itu berubah menjadi penuh sesak. Di luar warung, beberapa orang yang baru datang tampak heran melihat antrian panjang. "Loh, sejak kapan mie ayam di sini seramai ini?" bisik seorang pemuda kepada temannya. "Gak tahu, biasanya sepi. Tapi kayaknya enak banget tuh. Kita coba aja yuk." Warjan tersenyum puas. Hari ini, pesugihannya mulai bekerja. Namun tanpa ia sadari, ada sesuatu yang mulai mengawasi dari kejauhan. Sesuatu yang berbau anyir dan selalu menuntut imbalan. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.